Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara menemukan titik terang. Ya, korban diduga dibunuh oleh kekasih Tamara Tiasmara sendiri yang berinisial YA. Nah, dari rekaman CCTV, korban diduga dibenamkan kepalanya ke dalam air sebanyak 12 kali. Inilah video detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo, anak selebritas Tamara Tiasmara. Penyidik Subdit Jatan Ras Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus pelaku berinisial YA di sebuah rumah kos kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di kamarnya saat sedang tidur. Penangkapan disaksikan Ketua RT juga petugas keamanan setempat. Ini surat perintah tugas kita, ya. Kemudian ini ada nama saya, Angga Faisal Tebu selaku Panit, kemudian ada Pak Juju dan juga beberapa rekan anggota. Kita datang kemari atas peristiwa kemarin viral, ya, yaitu tenggelamnya anaknya Ibu Samara, ya. Jadi maksudnya kita udah paham, ya setelah ini kita ke Polda, ya. Kalau memang nanti mau dibantu dengan pengacara, silahkan hubungi, nggak apa-apa, sudah Polda. Setelah memperlihatkan surat perintah penangkapan, penyidik langsung menggelandang YA ke Mapolda Metro Jaya. Sejumlah barang bukti diduga terkait kasus ini turut diamankan polisi. Setiba di Polda Metro Jaya, YA dibawa ke Pitdokes untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. YA menjalani pemeriksaan kesehatan juga tes urin untuk uji penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, YA dinyatakan sehat dan negatif narkoba, siap untuk menjalani pemeriksaan. YA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo, anak selebritas Tamara Tiasmara. Ironis, YA adalah teman dekat atau kekasih Tamara Tiasmara, ibu korban. Salah satu petunjuk yang diperoleh polisi adalah hasil penyelidikan forensik atas rekaman CCTV di kolam renang umum Tirtamas Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam video CCTV ada 4 orang di kolam renang tersebut. 2 orang adalah pengguna kolam renang, sedangkan 2 orang lainnya adalah korban Dante dan pelaku YA. Di akhir video, terlihat korban terkulai di pelukan pelaku. Polda Metro Jaya telah menetapkan YA sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo. Bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam, lebih 1 menit. Yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Tersangka YA, kekasih dari Tamara Tiasmara, dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Akuo. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Ia diduga lalai dan mengakibatkan kematian terhadap Raden Andante Halif Pramudityo, bocah berusia 6 tahun, anak dari selebrita Tamara Tiasmara. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kolam renang umum di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 27 Januari lalu. Korban Raden Andante Halif Pramudityo adalah anak dari selebrita Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas yang telah bercerai pada tahun 2021. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik melaporkan.
Ya, pemirsa, polisi telah mengungkap hasil rekaman CCTV kematian Dante yang tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan kemudian menetapkan YA, kekasih Tamara Tiasmara, sebagai tersangka. Tapi pertanyaannya ya, Cikal dan juga pemirsa, apakah CCTV ini menjadi bukti yang cukup kuat untuk menangkal aksi kejahatan? Berikut cuplikan dialog bersama dengan pakar kriminolog Suprapto yang dipandu oleh Nadia Valeri di Sindo sore beberapa waktu lalu. Iya, jadi ini memang merupakan salah satu bukti yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku, meskipun sangat mungkin pelaku masih berkilah bahwa apa yang dia lakukannya itu dalam rangka melatih gitu ya kepada anak itu agar bisa berenang ataupun bisa menyelam, meskipun itu tetap bisa kita bantah bahwa melatih berenang ataupun melatih tenggelam itu juga harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan biasanya juga didampingi oleh ahlinya, sehingga tidak semua orang itu boleh gitu ya untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bagi siapapun yang dilatih berenang. Sama juga dengan misalnya kita melatih seseorang belajar setir mobil, ketika kita belum yakin bahwa dia sudah menguasai mobil itu, juga tidak boleh dilepas di jalan umum misalnya yang ramai, dan ini apalagi juga di kolam yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Demikian. Ya, Pak Suprapto menilai apa ada gerak-gerik yang janggal dari pelaku kalau melihat dari rekaman CCTV ini? Ya, kalau dari gerakan sih memang kelihatannya tidak begitu nampak janggal gitu ya, tetapi harusnya juga dia peka bahwa karena itu kan sebanyak 12 kali ya mencoba untuk, dan mestinya yang namanya belajar melatih untuk belajar renang itu tidak lalu harus menyelam gitu ya, tetapi gerakan-gerakan renang yang harusnya didahulukan ketika itu sudah misalnya ada tanda-tanda bahwa dia bisa melakukan gerakan-gerakan untuk mengapung, baru berlatih pernafasan untuk berenang. Jadi apapun yang dilakukan atau dinyatakan sebagai alasan melatih itu mestinya tetap bisa kita bantah gitu. Baik, Pak Suprapto, ini kan pelaku merupakan kekasih atau teman dekat dari ibu korban. Apa biasanya motif pelaku melakukan hal seperti ini? Ya, biasanya kalau terjadi hal-hal yang menghalangi atau menjauhkan seseorang dengan apakah itu anaknya, orang tuanya, itu karena dia ingin menguasai penuh terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah kekasihnya gitu. Tetapi ini saya kira masih perlu pendalaman ya tentang motif itu, karena ini kan bayi gitu atau masih kecil, sehingga sangat kecil juga kemungkinannya si anak ini akan menjadi penghalang bagi hubungan antara Yuda dengan kekasihnya ini gitu ya, dengan Tamara gitu. Jadi sangat aneh lah kalau itu harus ditiadakan nyawanya dengan alasan apapun itu, karena dia bukan merupakan penghalang atau belum bisa menjadi penghalang terhadap apapun yang menjadi rencana dari pelaku ini. Baik, Pak Suprapto, dari bukti rekaman CCTV, apakah apa jerat hukum yang berpotensi ditetapkan untuk pelaku? Apakah ini hanya kategori kelalaian atau sudah bisa dikategorikan pembunuhan berencana? Ya, kalau dilihat dari misalnya mengapa dia mengajak ke kolam renang gitu, kemudian berkali-kali dia mencoba untuk menenggelamkan, bisa juga itu dianggap sebagai kegiatan ataupun upaya berencana ya, tetapi sekali lagi itu masih perlu pendalaman gitu, karena bisa saja bahwa upaya ataupun niat untuk melatih itu muncul ketika berada di kolam gitu ya. Jadi saya kira ini yang nantinya akan kita dengarkan bersama penjelasan dari pihak kepolisian gitu. Tetapi mestinya kalau kami sebagai orang yang sempat mengamati di situ harusnya juga melihat
kita mengajari seseorang itu kan harus dilihat reaksinya gitu. Ketika orang itu belum bisa, orang itu masih ketakutan, ya jangan dipaksakan gitu. Tetapi ini kan sampai sebanyak 12 kali dipaksakan dan ternyata memang betul-betul akhirnya mengakibatkan nyawa itu menjadi hilang gitu ya, menjadi meninggal. Baik, Pak Suprapto, lalu ibu korban ini apakah juga bisa berpotensi terjerat pasal pidana akibat kelalaian mungkin karena menitipkan anaknya kepada orang yang bukan keluarga? Saya kira yang namanya menitipkan itu kan tidak selalu harus berkeluarga ya, makanya juga ada tempat penitipan anak, ada day school gitu ya, atau daycare, itu kan tidak harus kepada keluarga ya, apalagi sekarang ini yang namanya extended family itu sudah mulai sirna. Kebanyakan orang itu lebih pada memasuki lingkup keluarga yang nuklir gitu ya, hanya suami, istri dan anak, apalagi si ibu ini dia dalam kondisi sendirian sehingga tidak ada saya kira niatan seorang ibu untuk menitipkan kepada pacarnya ini dengan tujuan-tujuan yang tidak baik gitu ya, atau lalai ya. Jadi siapapun itu mestinya bisa saja menitipkan kepada siapapun yang dianggap dipercaya gitu. Jadi seharusnya sih jangan sampai si ibu ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga karena dia sudah kehilangan anaknya, malah misalnya dia akan dijerat secara hukum. Baik, Pak Suprapto, hingga saat ini kan pihak kepolisian memang belum menyebutkan ataupun melakukan press release terkait dengan motif pelaku. Mungkin apakah memang sengaja menenggelamkan atau memang ini kelalaian. Namun jika nantinya terbukti ini merupakan ada unsur pembunuhan berencana, apa potensi hukuman maksimal untuk pelaku ini? Ya, jadi kalau nanti terbukti bahwa ini merupakan satu tindakan pembunuhan berencana, maka ancaman hukumannya itu biasanya seumur hidup atau hukuman mati ya. Jadi ini yang, tetapi kalau misalnya itu lebih pada kelalaian mungkin 16 atau 20 tahun yang biasa dikenakan kepada para pelaku yang melakukan kelalaian atau tindak kekerasan yang menyebabkan kematian itu. Jadi kalau terencana sangat mungkin setidaknya hukuman seumur hidup.